Shalom, Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua, kekasih Tuhan di mana saja Anda berada. Tema program Bina Iman pada hari ini saya berikan judul, Membentuk Keluarga yang Dihormati. Setiap kita mendambakan sebuah keluarga yang dihormati, keluarga yang disegani, keluarga yang baik dan berkenan. Namun satu hal yang perlu kita pelajari dalam 1 Timotius 3 ayat 4, ada satu hal yang Paulus sampaikan kepada anak rohaninya Timotius. Dikatakan 1 Timotius 3 ayat 4, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Kalau kita melihat tentang kehidupan keluarga ini sangat kompleks ya. Keluarga itu adalah lembaga terkecil dalam sebuah komunitas atau yang membuat keberhasilan dalam pemerintahan, di dalam gereja itu sendiri, itu dimulai dari keluarga. Ada seorang pembicara yang hebat di dalam KKR, boleh dikatakan men's camp. Dia pernah menyampaikan, diminta untuk menjadi pembicara, tetapi saat itu anaknya membutuhkan untuk curhat, dan dia bilang, tunggu saya pelayanan saya selesai, besok saya curhat denganmu. Tapi anak itu bilang, sekarang Pak, sekarang. Akhirnya dia tetap mengutamakan pelayanan. Suatu ketika dia melayani, anaknya sudah gantung diri. Anak cewek satu-satunya, anak perempuan. Dia balik dari negara Amerika, dia menuju ke satu tempat di kota di mana dia berada. Anaknya sudah meninggal. Di situ dia menyesal. Dia sadar bahwa keluarga itu yang paling penting. Memang keluarga adalah sesuatu yang nomor satu daripada pelayanan. Bukan berarti kita mengabaikan pelayanan. Ada orang yang menganggap bahwa pelayanan itu lebih penting. Dia hebat di pelayanan, tetapi keluarganya hancur. Atau sebaliknya, dia mengunggulkan keluarga hebat, tetapi dalam pelayanan dia tidak begitu berpengaruh. Kita harus punya yang namanya keseimbangan. Seorang pria adalah sebagai imam dalam keluarga yang bertanggung jawab. Imam itu adalah kunci keberhasilan sebuah keluarga, bukan istri, tetapi adalah pria ya, sebagai ayah. Bagaimana caranya untuk membentuk keluarga yang baik, keluarga yang berkenan, keluarga yang disegani, keluarga yang dihormati? Dimulai dari seorang ayah bukan memberikan suatu otoriter atau suatu kedisiplinan yang sangat tegas. Tegas itu baik, tetapi tegas harus diimbangi dengan yang namanya kelemah lembutan. Jangan mendidik dengan otoriter. Karena kalau anak-anak kita takut, anak-anak kita taat kepada kita hanya karena takut, itu bukan esensi dalam sebuah keluarga yang baik. Tapi keluarga yang baik adalah ketika dia takut akan Tuhan, ketika dia mengikuti perintah kita karena dia mengasihi kita. Itu adalah cerminan keluarga yang baik. Dimulai dari seorang pria untuk menjadi teladan, untuk kita menjadi alat Tuhan yang mendidik, mengajar anak-anak kita bagaimana dengan nilai-nilai kekristenan. Bukan sekedar kita omongkan, tetapi kita hidupi lewat kehidupan sehari-hari. Saya pun belajar kepada anak saya yang pertama dan istri untuk menjadi teladan. Saya tetap mengutamakan keluarga walaupun job pelayanan begitu banyak, tapi saya harus membagi waktu dengan keluarga untuk bermain dengan anak, memberikan nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai kekristenan, mulai dari hal yang kecil, dari hal cara berdoa, bagaimana mengenalkan Yesus lewat cerita-cerita, lewat komik, tapi saya selalu hubungkan dengan kebenaran. Dan saya pun belajar untuk menjadi teladan lewat sikap dan perbuatan, supaya anak-anak saya nanti bisa melihat Kristus lewat kehidupan saya sebagai seorang ayah. Bagi saudara yang saat ini menjadi seorang pria, seorang ayah, ciptakan suasana keharmonisan yang baik. Bukan gap, bukan jurang pemisah atau tembok yang membuat anak takut. Bukan karena dia takut, bukan karena dia mengasihi, tapi takut hanya sekedar kita bersikap otoriter. Itu akan membuat anak-anak menjadi anak-anak pemberontak. Tapi percayalah, kalau kita mendidik anak-anak kita dengan kasih Tuhan, dengan nilai-nilai kekristenan, yang penting adalah keteladanan, maka anak-anak kita menjadi anak-anak keturunan ilahi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita sebagai seorang pria menjadi pria yang disegani, dihormati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.